إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل وصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين من أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسدد الصوفية المحققين وأولياء القرآن أجمعين ثم الأرواح جميع مؤلف كتبنا ومصنف كتبنا وخصوصا مصنفه ألفية بن مالك الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا وخصوصا شيخنا أحمد جزولي ومهني ورجاء جزولي وسوانا زين الدين جزولي وسوانا ميم دار جزولي وسوانا فاطمة جزولي وسوانا منير جزولي وسوانا محفوظ شراج وسوانا أحمد محمد حسن من دخلان وسوانا جنيد من دخلان وسوانا عبد الله بن بخاري وأصولهم وفروعهم من الأسباب إليهم نعم وبركات لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain. Al-kalamu bermula kalam. Wama bermula ini itu bab menerangkan kalam. Wama dan perkara ya ta'alafu yang menjadi tersusun apa kalam minhu dari bab tentang kalam dan segala yang menyusun kalam. Bagian-bagian daripada kalam. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalamuna bermula kalam menurut kami nuhat. Kami nuhat. Ahli nahwu. Itu lafdun lafad. Mufidun yang memberi faidah. Kalam menurut ulama nahwu adalah lafad yang memberi faidah. Kastaqim. Seperti lafad, seperti faidahnya lafad istaqim. Seperti faidahnya lafad istaqim. Wasmun dan isim, wa fi'lun dan fi'il, summa harfun maka kemudian huruf. Al-kalimu bermula yang dinamakan kalim. Jadi kalim itu isim, fi'il, huruf. Ya. Gampangannya kalimat itu ada bentuknya isim, ada bentuknya fi'il, ada bentuknya huruf. Masing-masing itu kalim. Masing-masing itu kalimat ya. Tiga-tiganya namanya kalim. Ya, kalimat jamaknya kalim. Qalu kalamuna ma'asyiran nuhati. Maksudnya menurut golongan ulama ilmu nahwu. Menurut golongan ulama ilmu nahwu. Asalnya kalamuna nakhusu ma'asyiran nuhatin, ya, nakhusu ma'asyiran nuhat. Na di sini yang dimaksud adalah ma'asyiran nuhat. Golongan ulama nahwiyin. Qalu lafdun ay sautun, bermula lafad itu suara mustamilun yang memuat apa saut ala ba'dil hurufi atas sebagian beberapa huruf, tahqiqon dengan
istimal tahqiq, ya, dengan istimal yang jelas, nyata, kazaidin, seperti lafaz zaitun. Zaitun itu terdiri dari za, ya, dan dal. Jadi lafaz itu sautu mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang di situ memuat sebagian huruf hijaiyah. Ini lampu ini baru apa bekas maulid? Oh, silau. Seperti zaitun, atau takdiron, atau dengan istimal takdiri. Dengan istimal yang dikira-kirakan. Tidak ada wujudnya secara tertulis, ya. Kadomiri seperti domir al-mustatiri yang tersimpan. Domir mustatir. Qaluhu mufidun, yang memberi faidah. Jadi kalam itu yang pertama harus berupa lafaz, yang kedua adalah lafaz tersebut memberi faidah. Faidatan pada faidah. Yahsunu yang baik apa asukutu diam. Yahsunu yang baik apa asukutu diam. Alaiha atas faidah. Memberikan makna, memberikan pengertian yang mana kepada pendengar itu sudah mencukupi. Sudah membuat dia tidak perlu bertanya atau menunggu sesuatu yang belum sempurna. Alaiha atas faidah kastaqim, seperti faidahnya lafaz istaqim. Karena ketika saya mengucapkan istaqim kepada kamu, kamu sudah paham maksudnya saya apa? Menyuruh kamu untuk istiqomah. Tinggal kamu jawabannya siap atau tidak, kan begitu. Fainahu maka sesungguhnya istaqim itu lafdun lafad. Pertama, istaqim itu tentu merupakan lafad. Kenapa dikatakan lafad? Karena mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Apa saja? Hamzah atau alif ya di situ. Sin, ta, qaf, mim. Nah, kemudian mufid, memberi faedah. Karena kemudian bagi siapapun yang mendengarkan tahu maksud daripada si pembicara. Pembicaranya itu memiliki tujuan apa ketika dia mengucapkan itu dipahami oleh si pendengar. Lafdun mufidun yang memberi faedah, murokabun yang tersusun bilwad'i dengan asal peletakan. Bilwad'i dengan asal peletakan. Artinya kata istaqim dalam penggunaan dalam bahasa itu ya untuk memerintahkan orang istiqomah. Kum, kalimat kum itu dari mulai pertama muncul bahasa sampai dengan sekarang pun asal peletakannya ya untuk memerintahkan orang berdiri. Ya. Itu maksud dari wad'i. Fa kharaja, maka keluar bilafdi dengan qayyid lafzi. Tadi kan pengertian daripada kalam adalah lafz. Nah, di situ dari qayyid batasan kalam harus berupa lafaz itu dikecualikan apa? Apa ghairuhu selainnya lafaz. Apa ghairu selainnya lafaz minad dawali dari beberapa petunjuk. Dari beberapa petunjuk, rambu-rambu, petunjuk arah, itu menunjukkan, memberi paham, tapi bukankah kalam. Karena tidak berupa lafaz, berupa gambar tulisan. Ya. Ada
ada bulatan warna merah, kemudian ada kotak di samping, ya. Berarti itu semua orang paham kalau itu dilarang masuk. Ada garis-garis zebra, ada orang berjalan. Berarti itu tempat orang menyeberang. Tapi itu bukan kalam, walaupun itu memberikan faidah. Tapi tidak ada suaranya. Tidak berupa lafaz. Mima dari perkara yang toliku yang menjadi terucap alaihi atas apa kalamun kalam fil lughati dari lughat, dari bahasa, dari sisi bahasa. Kal khoti seperti tulisan, waromsi dan isyarat, rumus. Kal khoti seperti tulisan, waromsi dan rumus, wal isyarati dan isyarat. Ketika tertulis ini ya bukan kalam. Kalam itu ketika tulisan dibaca barukah kalam. Tulisan kalau diem aja kayak gini, ini bukan tulisan ini. Ini bukan kalam ini. Tapi kalau udah dibaca baru jadi kalam. Karena pasti ada suaranya. Kalau masih tulisannya nggak ada suaranya. Ya. Wabil mufidi dan keluar dengan qaid mufid. Dalam pengertian kalam tadi, di samping harus berupa lafaz, yang kedua adalah harus mufid, memberi faidah. Nah, dikecualikan dengan qaid mufid tadi apa? Al-mufradu mufrad. Kalimat tapi cuma dia sendiri. Satu saja. Nahwu Zaidin. Ada orang ngomong Zaid tanpa ada qarinah apa-apa. Ya, saya tiba-tiba datang Zaid. Karena di sini nggak ada yang namanya Zaid. Kalau ada orang namanya Zaid, mungkin berarti saya manggil namanya Zaid, itu kan? Dan ini saya tiba-tiba datang di sini nggak ada namanya Zaid, saya bilang Zaid. Nah kan tanda tanya kamu. Itu kalam. Maksudnya apa? Pak Amri ngomong Zaid itu apa maksudnya? Ditunggu. Nah itu belum namanya qaidnya, dia berupa mufrad saja. Nahwu Zaidin, bermula ini itu contoh Zaid. Wal murakabu, bermula murakab. Wal murakab, oh sebentar. Apa al mufradu mufrad, wal murakabu dan murakab dikecualikan dari qaid mufid tadi adalah murakab al idhofiyu yang tergolong idhofah. Apa tarkib idhofi kemarin? Hah? Tarkib idhofi adalah, waduh udah dilupakan ini pengertiannya. Hah? Dua kalimat menjadi satu, di mana kalimat yang kedua menempati pada tanwinnya kalimat yang tarkib itu ada berapa? Ada 3, ada tarkib isnadi, tarkib idhofi, ada tarkib masji. Kalau tarkib idhofi apa? Dua kalimat yang menjadi satu, di mana ya, kalimat yang kedua menempati tanwinnya kalimat yang pertama. Tarkib masji apa? Dua kalimat menjadi satu, di mana kalimat yang kedua menempati ta'nis kalimat yang pertama. Aduh. Tuh diulang-ulang dibaca itu penting itu. Sampai kapanpun ya, namanya nahwu itu pengertian yang kamu pegang itu. Ya.
Nah, saya berharap nanti akan ada, Pak, saya mau ngapalin dari awal sampai akhir. Saya berharap itu nanti ada begitunya. Ya, ada dulu kakak kelasmu itu ada yang bisa. Setiap tahun ada. Jadi termasuk tarkib idhofi. Tarkib idhofi tetap eh, kedudukannya sama seperti mufrad. Nahwu gulamu zaidin. Bermula ini itu contoh lafadz gulamu zaidin. Anak buahnya Zaid. Nah, apa maksudnya? Oh, tiba-tiba ngomong gulamu zaidin. Walaupun di situ ada dua lafadz, tapi dua lafadz hukumnya jadi satu. Maka harus ada, kalau dia jadi khobar yang dia jadi mubtada harus ada khobarnya. Kalau dia jadi fa'il harus ada fiilnya. Makanya ditunggu kalau ada orang ngomong tiba-tiba gulamu zaidin. Nah, orang maksudnya apa? Kecuali ada korina. Ada orang jawab gulamu zaidin. Tapi ada orang ngomong juga sebelumnya siapa yang berdiri. Ada orang bertanya siapa yang berdiri. Tiba-tiba ada orang ngomong satu kalimat gulamu zaidin. Itu berarti menjadikan gulamu zaidin itu khobar dari mubtada yang dibuang. Huwa gulamu zaidin. Ya. Karena ada kalimat lain yang sebelumnya yang ada nyambungnya. Coba saya tanya, siapa yang nggak masuk? Antar ada, oh yaudah nanti aja. Lama. Ketika udah selesai ngajar, tiba-tiba ada satu, oh iya Pak, Zaid. Ngomong langsung, Zaid. Nyambungnya ke tadi, omongan pertama saya masuk begitu. Ya. Wal murokabud dan lafadz yang disusun al isnadiyu yang berbangsa isnadi. Tarkib isnadi itu dua kalimat di mana yang salah satunya itu bersandar kepada kalimat yang dua kalimat yang di mana salah satu di antara kedua tersebut bersandar kepada kalimat yang lain. Kemarin tidak ada di pengertian itu, bisa ditambahkan. Tarkib isnadi. Kenapa tidak saya tuliskan? Karena tarkib isnadi itu ya fi'il sama fa'il, mubtada dan bentuknya tarkib isnadi itu. Fi'il fa'il mubtada khobar. Al-ma'lumu yang diketahui madluluhu makna yang ditunjukkan tarkib isnadi. Apa madluluhu? Makna yang ditunjukkan tarkib isnadi. Daruratan dengan pastikan naru haratun. Seperti lafad an-naru haratun. An-naru bermula api, itu haratun yang panas. Sudah jelas kan? Kalau api ya panas. Nggak ada api asin. Api dingin. Kalau api panas. Wa ghairul mustaqili dan lafadz yang tidak bisa berdiri sendiri. Dan lafadz yang tidak bisa berdiri sendiri. Kajumlatil syarti seperti jumlah syarat. Atau ada lafadz yang dimana dia tidak, walaupun lebih dari dua kata, lebih dari dua kalimat, tapi ketiga-tiganya itu menjadi syarat.
Maka tidak sempurna kalau tidak bisa memberi faidah, kalau hanya menjadi syarat saja tanpa menyebutkan jawab. Syarat itu pasti membutuhkan jawab. Kalau Zaid berdiri, nah orang kok ngomong cuman begitu doang. Kalau Zaid berdiri, maka kalian akan terus, ya kan? Terus apa? Kalau hanya ngomong kalau Zaid berdiri saja berarti belum bisa memberikan faedah tanpa adanya jawabnya. Nahwu ingkoma Zaidun, bermula ini itu contoh ingkoma Zaidun. Ingkoma, apabila berdiri siapa Zaidun Zaid. Dikecualikan juga wa ghairul maksudi, dan tarkib isnadi yang tidak disengaja, bentuknya sudah tarkib isnadi tapi tidak disengaja. Kasodiri, seperti kalimat yang keluar. Kasodiri, seperti kalimat yang keluar minas sahid, dari orang yang lupa. Ada orang yang nggak tiba-tiba ngomong begitu dia lupa, nggak ada. Ya saya biasanya kalau ngantuk maknain kitab, ya nggak. Tiba-tiba penjelasan kemana, tiba-tiba saya ngomong sesuatu yang nggak nyambung. Pernah kan ngaji gitu? Ya. Itu sahih sayanya, ya. Nggak nyambung penjelasan. Tiba-tiba lagi jelasin apa, larinya kemana. Itu kata-kata yang keluar dari sahih itu bukan kata-kata yang disengaja. Wana ini, dan orang yang tidur. Orang tidur ngigo. Coba tanya ada orang yang tidur ngigo. Ntar pas lagi bangun, kamu mimpi apaan? Tadi kamu ngomong apa? Mungkin ngigonnya nyuruh temenmu, tolong ambilin duit saya di kantong. Beneran kamu ambil? Nih duitnya. Atau dia nyuruh ambil, udah pakai aja sana buat belanja, udah beli jajan. Terus kamu pakai beneran. Dan dia bangun dan nyariin, ya nggak? Mana duit saya? Siapa yang ngambil lah? Kamu yang nyuruh sendirilah. Itu orang tidur ngigo begitu. Ada ngomong saya tidur di sebelahnya. Kalau ada orang yang ngigonya begitu, sedekah duit dah. Nggak ada. Yang ada tiba-tiba, ngapain? Ayo, awas. Nah, tiba-tiba teriak, awas. Dulu ada temen Ustadz, ya, ada temen Ustadz tapi yang satu mah pura-pura, yang satu mah beneran ngigo. Dia ngigo berantem sama temennya. Tiba-tiba nendang orang yang di depannya. Buak gitu. Lah kaget yang di depannya kan. Dia tidur di depannya, sebelahnya. Kaget, melek, sambil bingung lah. Kok yang anunya? Yang sebelahnya masih begitu tuh. Lagi sambil tidur. Oh, udah balas aja. Buak yang kenceng. Habis itu pura-pura tidur juga. Bangunnya dua-duanya terus bangun. Kok nendang? Karena gitu. Yang sadar ya pura-pura, yang nggak sadar kebangun juga karena diterbuak gitu. Akhirnya dia bangun, ketahuan yang nendang beneran. Kenapa kamu nendang? Lah kamu sendiri nendang. Lah saya nggak nendang. Nah, kenapa? Yang dia lakukan ternyata dari ngigo. Tapi ada ngigo, tapi jarang. Ada orang ngigo yang beneran sadar. Nah, saya pernah ngigo yang sadar, nyambung. Ya, jarang-jarang tuh. Kamu pernah nggak?
mimpi di dalam mimpi, mimpi lagi ya. Waduh, itu bangunnya capeknya luar biasa, ya enggak? Itu bangun capeknya luar biasa itu. Udah mimpi, di dalam mimpi, mimpi lagi. Jadi sadar gitu, sadar. Ya, bangun, nyubit. Ya, nyubit. Biasanya kan kayak gitu. Ini memimpi, mukul-mukul apa. Akhirnya kebangun. Tapi masih belum bangun itu. Masih dimimpi lagi. Terus berkali-kali. Tiba sampai akhirnya kebangun. Nah, itu pasti capeknya luar biasa. Ya. Jadi ucapan orang tidur ngigo itu tidak maksud. Wairul maksud, tidak disengaja. Kalau wasmun wa fi'lun yakni menegaskan siapa Kiai Nazim annal kalimah, sesungguhnya kalim. Itu ya tarokabu tersusun apa kalimin salasi kalimatin dari 3 beberapa kalimat. Kalim itu tersusun dari 3 kalimat. Fasoid dan maka lebih banyak. 3 atau lebih. Aimim majmu'imah. Maksudnya dari kumpulannya perkara dzukira yang disebut apa mah. Wala yustarotu dan tidak disyaratkan. Fihi di dalam kalim apa ifadah atau ifadah. Pokoknya kalau ada kalimat lebih tersusunnya lebih dari 3 itu namanya kalim gitu ya. Tapi belum tentu tidak harus ifadah, tidak harus mufid. Nahwu ingkoma zaitun. Bermula ini itu contoh ingkoma zaitun. Ingkoma apabila berdiri siapa zaitun zaitun. Walaupun 3 tapi belum disebut kalam, tapi itu termasuk kalim karena in itu huruf, koma fiil, zaitun isim. Wahiduhu kalimatun wal qalu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Wahiduhu bermula satu-satunya kalim, masing-masing dari kalim yang 3 tadi isim, isimkah itu, fiilkah itu, hurufkah itu kalimatun kalimat satu-satu masing-masing isim, fiil, huruf itu kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Ya. Wal qaulu bermula qaul itu amma. Umum, merata ya menjadi umum apa kaul. Jadi mau bahasanya kalam, kalimat, kalim, mau kalam, mau kalimat, mau kalim, semuanya itu boleh disebut dengan kaul. Ya. Jadi di sini ada kalim, ada kaul. Tapi kaul itu umum lah pokoknya. Bisa dipakai untuk kalam, bisa dipakai untuk kalim, bisa dipakai untuk kalimat. Nah, tapi tidak dibahas sekarang. Kaul yang kita bahas adalah tentang kalamnya. Di sini hanya memberikan pengayaan. Jangan bingung kalau ada orang mengucapkan kaul gitu. Kaul bisa buat kalim, bisa buat kalam, bisa buat kalimat. Itu maksudnya. Wakil matun bermula kilmah. Wakil matun bermula kilmah itu kalamun bermula kalam. Itu qad yu'amu terkadang disengaja atau dimaksud ya. Qad yu'am terkadang dimaksud apa
biha dengan kilmah apa kalamun kalam. Kadang kalam itu disebut juga dengan kilmah. Terkadang saja. Kalau huwa itu kalimatun. Dia bermula kalimah. Pengertian kalimat itu apa? Itu qaul mufradun yang mufrad. Fa'indalat maka apabila menunjukkan apa kalimah ala maknan atas makna itu yang dikehendaki. Maksud daripada orang yang mengucapkan. Fi nafsiha di dalam dirinya kalimat. Ketika kalimat adalah qaul yang mufrad yang apabila itu menunjukkan kepada makna pada dirinya sendiri, ghairu muqtarinatin yang tidak bersamaan apa kalimat, ghairu muqtarinatin yang tidak bersamaan berbarengan apa kalimat bizamani dengan zaman, keterangan zaman, wad'an di dalam asal peletakan, fahiyya maka bermula kalimat itu al-ismu kalimat isim. Apa kalimat isim? Kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri tanpa disertai keterangan zaman. Ya kan? Ini sama. Ya, kalimat qaulun mufradun dalat ala maknan fi nafsiha ghairu muqtarinatin bizamanin wad'an. Itu isim. Wa indala dan apabila menunjukkan apa kalimat ala maknan atas makna. Ala maknan atas makna fi nafsi di dalam dirinya kalimat waqtaronat dan berbarengan apa kalimat. Waqtaronat dan berbarengan apa kalimat bizamanin dengan keterangan zaman wad'an di dalam asal peletakan. Bahaya maka bermula kalimat itu al-fi'lu nama kalimat fi'il. Kalimat fi'il apa? Kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Jangan disertai salah satu dari 3 keterangan zaman. Keterangan zaman itu zaman apa aja? Zaman madi, zaman hal, zaman istiqbal. Wa indalat dan apabila menunjukkan apa kalimat ala maknan atas makna. Kalau kalimat itu menunjukkan makna fi ghairiha di dalam kalimat yang lain, di dalam selain daripada kalimat tadi, dia tidak menunjukkan makna dirinya sendiri kecuali sesudah bersamaan dengan kalimat lain. Dan dia mempengaruhi makna kalimat lain. Artinya dengan adanya dia atau dengan tidak adanya dia itu mempengaruhi makna. Itu fik, angka, ya. Ada kalimat rogiba fik, rogiba angka. Angka itu dari fik itu di dalam. Tapi karena bersamaan dengan rogiba mempengaruhi maknanya rogiba. Rogiba fik itu cinta, rogiba angka benci. Benci tamat benci itu kan sesuatu yang berbeda. Kalimatnya sama. Tapi lalu yang menyebabkan menjadi kata rogiba memiliki perbedaan makna itu dari mananya? Dari kalimat huruf sesudahnya. Apakah kalimat huruf sesudahnya itu fik, maka rogiba jadi cinta. Apakah kalimat sesudah rogiba itu ngan gitu ya, ngan bla 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 bla, berarti itu menunjukkan artinya rogiba itu benci. Kalimat huruf apa kemarin?
Kalimat yang menunjukkan makna pada kalimat yang lain. Qaulu wal qaulu am. Fahiyya maka bermula kalimat itu al harfu kalimat huruf. Qaulu wal qaulu am al kalamu bermula kalam wal kalimu dan kalim wal kalimatu dan kalimat itu umuman dengan umum mutlaqon juga mutlak. Al-kalamu wal kalim wal kalimatu umuman dengan umum mutlakon juga mutlak. Di anal qaula karena sesungguhnya qaul itu lafdun lafad dalun yang menunjukkan apa lafad ala maknan atas makna. Sawa'un kana sama juga ada apa lafad itu mufrad dan berupa mufrad atau murakaban atau berupa murakab. Mufidan yang juga memberi faidatan pada faidah atau dengan faidah tamatan yang sempurna. Aula atau tidak, nggak peduli. Pokoknya apakah itu mufrad atau murakab, memberi faidah atau tidak. Pokok ada suara. Ya. Itu namanya qaul. Jadi qaul itu umum ya, bisa menjadi yang dia maksud adalah kalam, bisa yang dia maksud adalah kalim, bisa yang dia maksud adalah kalimat. Karena umum itu, qaul itu umum. Fakulu kalamin maka bermula setiap kalam au kalimin atau kalim au kalimatin atau kalimat itu qaulun qaul. Maka setiap kalam, setiap kalim, setiap kalimat semuanya namanya apa? Qaul. Wala aksa dan tidak sebaliknya. Tapi tidak sebaliknya bahwa qaul adalah apa? Bahwa qaul adalah kalam. Nah, karena belum tentu kalam, ya kan? Wala aksa itu di situ. Wa kalimatun biha wa kilmatun biha kalam muqaddam lafdun. Lafdu kalimatin bermula lafadznya kalimat itu qad yutlaku terkadang diucapkan apa lafdu kalimat lughatan di dalam arah lughat alal jumali atas beberapa jumlah al-mufidati yang memberi faidah. Aqali ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, kalla sekali-kali tidak, kalla sekali-kali tidak. Innaha sesungguhnya sebentar. Kalimat Robbirji'un. Inna sesungguhnya kalimat Robbirji'un la'ali a'malu sholihan fima taroktu. Itu kalimatun kalimat huwa yang bermula kafir itu qailuha. Orang yang mengucapkan pada kalimat. Isyaratan dalam keadaan memberi isyarat ila rabbil ji'auni la'ali a'malu sholihan fima taroktu. Pada lafad rabbil ji'aun. Rabbi wa Tuhanku irji'auni. Semoga mengembalikan Tuhan pada saya la'ali. Orang sudah mati. Nanti di sana itu akan minta orang-orang yang sudah mati, sekarang sudah mati itu sesungguhnya meminta kepada Allah untuk diberikan kesempatan hidup lagi. Untuk apa? Untuk merubah nasibnya. Di mana sekarang sudah mereka rasakan akibat dari apa yang mereka lakukan selama di dunia. Makanya ternyata ya Allah saya menyia-nyiakan waktu. Makanya sekarang ketika di akhirat kata mereka ternyata begitu sengsara. Makanya mereka kemudian minta kepada Allah, ya Allah balikin saya. Kalau saya bisa hidup lagi, maka saya akan beramal baik. Karena ternyata
amal yang selama ini saya lakukan membuat saya jadi tersiksa di alam kubur. Makanya kalian tuh sering-sering memikirkan yang demikian. Apa yang diucapkan oleh orang yang sudah meninggal? Salah satunya ini, Rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Mereka semuanya lagi menjadi di kuburan. Minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Dikasih waktu untuk hidup di dunia hanya untuk beramal soleh. Irji'uni la'ali, semoga mungkin saja bermula saya. Lali, semoga saja bermula saya itu a'malu, beramal siapa saya sholihan pada. Karena sudah tahu rasanya. Sudah tahu akibatnya berperilaku buruk di dunia dan bagaimana berperilaku akibat berperilaku baik selama di dunia. Nikmat kubur hanya diperoleh bagi orang yang di dunianya mengisi dengan amal baik. Siksa kubur hanya diberikan kepada orang-orang yang memang di dunia menyia-nyiakan waktu bahkan beramal buruk. Makanya mereka minta dikembalikan biar nggak kayak gini, nggak merasakan apa yang mereka rasakan. Orang baik saja nyesel mati. Kenapa dia nyesel mati? Karena kalau tahu ternyata nikmat kubur itu begitu enak, saya nggak akan mikir tentang nikmat dunia. Itu yang mereka inginkan. Makanya orang baik pun menyesal. Menyesalnya apa? Kok sayang saya kok selalu baik begitu. Sehingga merasakannya kenikmatan kuburnya cuma sekian. Coba saya lebih maksimal lagi. Saya nggak menyanyiakan waktu dengan baik. Tentu akan lebih nikmat lagi dari apa yang saya terima. Fima, di dalam perkara taroktu yang meninggalkan siapa saya nggak akan ninggalin sholat. Orang udah mati tuh ngomong begitu. Nah, yang hidup mah enak-enakan, nggak sholat nggak apa-apa. Tapi yang mati mereka pingin balik lagi buat ngejalanin apa yang ditinggal. Apa saja, berbuat baik, wirid, zakat, ya, mutola'ah, belajar, pinter dan seterusnya. Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nah, Allah syarif. Wa tamyizun, bermula membedakan, itu lil ismi, bagi isim. Wa tamyizun, bermula membedakan, lil ismi, bagi isim. Membedakan isim dari kalimat yang lain. Itu hasolah, hasil apa tamyiz? Itu hasolah, hasil apa tamyiz? Bil jari, dengan i'rab jar. Tanda-tanda isim. Wa tanwini, dan tanwin, wa nida, dan nida, wa al, dan al. Jadi tandanya isim, kalimat isim itu i'rab jar, tanwin, nida. Nida itu apa? Munada yang dipanggil pakai ya itu loh. Kalau ada kalimat jatuh sesudah ya, berarti itu kalimat terus al, memasukkan alif lam. Kalau bil jari muta'alliqun, bermula bil jari itu berta'alluq bihasola, dengan lafadz hasola. Apa saja tanda isim? I'rab jar, tanwin, nida, al.
Kalau yang kemarin kalimat isim ditandai dengan Mas 6. I'rab dan huruf qaf, wawu, ba. Nah, itu. Kalau bil jari muta'alikun bermula bil jari itu berta'aluk bihasolah dengan lafaz hasolah. Walil ismi qalu walil ismi muta'alikun bermula lil ismi itu muta'alikun berta'aluk bitamyizun dengan lafaz tamyizun. Tamyizun hasol itu loh. Qalu wa tanwini wa huwa bermula tanwin itu nun sakinatun yang mati. Tanwin itu adalah nun yang mati. Talhaku yang bertemu apa nunun sakinatun talhaku yang bertemu apa nunun sakinah, nun mati yang ada pada akhir lafaz itu tanwin. Tanwin adalah suara nun mati yang ada pada akhir kalimat. Nun sakinatun yang mati talhaku yang bertemu apa nunun sakinah al akhirah pada suara nun mati yang bertemu di akhir kalimat. Lafdon di dalam pengucapannya, lakhoton tidak di dalam penulisan. Nun matinya itu hanya ada pada suara di lisan. Di tulisannya nggak ada nun mati. Itu maksudnya. Washaru anwa'i tanwin bermula paling masyhurnya macam-macam tanwin. Tanwin itu ada bermacam-macam. Di antaranya fi babil ismi di dalam babnya isim. Wasyaru anwa'i tanwin bermula paling masyhurnya macam-macamnya tanwin itu arbaatun ada 4. Tanwin itu ada 4 masyhurnya. Al-awalu bermula yang pertama itu tanwin tamkini. Tanwin tamkin atau tanwin tamkin, tanwin tamkim. Tanwin tamkin. Tanwin tamkin. Dan tamkin itu apa? Yang menetapkan bahwa itu benar-benar isim. Ya, katanwini rajulin seperti tanwinnya lafaz rajulin. Wa qadin dan tanwinnya lafaz qadin. Wa qadin sumya dinamakan apa tanwin tamkin bidzalika dengan itulah tanwin tamkin li'annahu karena sesungguhnya tanwin tamkin itu lahiqa bertemu apa tanwin tamkin al isma pada isim. Dikatakan kan apa tanwin tamkin karena menetapkan keisiman dari kalimat ya. Karena sesungguhnya tanwin tamkin itu lahiqo bertamu apa tanwin tamkin al isma pada isim liyadullah supaya menunjukkan apa tanwin ala syiddati tamakunihi atas liyadullah supaya menunjukkan apa tanwin ala syiddati tamakuni atas sangatnya olehnya menetapi isim. Ala syiddati tamakuni atas sangat tetapnya isim gitu boleh. Fi babil ismi di dalam babnya isim. Tanwin yang benar-benar membuat kalimat yang ada tanwinnya tersebut menjadi jelas-jelas isim. Elam yusbih ya, maksudnya tidak menyerupai apa kalimat al harfa pada kalimat huruf.
Isim yang ada tanwin tamkinnya itu berarti isim yang tidak serupa dengan huruf. Karena kalau isim ada keserupaan dengan huruf maka mabni. Fayubna maka dimabnikan apa isim walal fi'lu. Bentar. Oh. Lam yusbih al fi'la. Walal fi'la dan tidak pula pada fi'il. Tidak menyerupai fi'il. Karena kalau isim menyerupai fi'il jadi isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Bukan isim satu fi'il dua huruf tiga bukan, tapi isim fi'il atau isim fi'il. Kalau dia madi ya isim fi'il madi. Kalau dia mudhari isim fi'il mudhari. Nah ini enggak serupa. Dengan adanya tanwin tersebut kalimatnya tidak tetap kalimatnya gimana? Dengan adanya tanwin itu tetap isim, tidak menyerupai huruf, tidak menyerupai fiil. Ya. Kalau menyerupai isim, menyerupai huruf maka jadi mabni. Kalau isim menyerupai fiil maka fayumna'u maka dicegah minas sorfi dari tanwin. Kalau kalimat isim memiliki keserupaan dengan fiil, maka kalimat isim tersebut jadi kalimat isim yang werumun sorif. Yusa. Ya. Ahmadu. Ya kan? Nggak bisa Ahmadun. Karena menyerupai fiil dalam wazannya. Wazan-wazan fiil. Ya. Jadi apa tadi? Kalau isim menyerupai huruf maka jadi mabni. Apa? Isim menyerupai huruf jadi isim menyerupai fiil maka jadi wairumun syarif. Ingat itu ya. Wasani bermula yang kedua. Macam-macam tanwin. Tadi ada tanwin tamkin. Sekarang ada tanwin yang lain. Wasani bermula yang kedua itu tanwin tangkir. Tanwin tangkir. Yang kedua adalah tanwin tangkir. Yang pertama tanwin tamkin, yang kedua tanwin tangkir. Wawa bermula tanwin tangkir itu alahiku tanwin yang bertemu di ba'dil mabniyati untuk sebagian dari kalimat yang mabni. Jadi kalimat yang mabni, isim yang mabni gitu ya. Tapi dikasih tanwin untuk membedakan antara ma'rifat dengan nakiroh. Itu. Fi hali tangkiri di dalam keadaan nakirohnya al-mabniyat. Liyadullah supaya menunjukkan apa tanwin ala tangkir atas menakirohkan. Tanwin yang menjadikan lafadz yang dia tempati menjadi nakiroh ya. Kasih bawaihin seperti lafadz si bawaihin. Seperti lafadz si bawai. Kalau si bawai kepada merujuk kepada Imam si bawai, maka jadinya mabni si bawaihi. Nah, tapi si bawaihin kok ditambah tanwin si bawaihin begitu. Itu memberikan tanda bahwa kalimat tersebut nakirah. Idza aradta di dalam ketika menghendaki siapa kamu bi dengan si bawaihin wairu muayyanin pada kalimat yang tidak tertentu. Wairu muayyanin pada bukan kalimat. Wairu muayyanin pada orang yang sudah dikenal begitu. Jadi kalau si bawaihin
maka bisa sibaweh siapa saja. Pokoknya yang namanya sibaweh masuk. Tapi kalau sibawehi, maka hanya yang memiliki nama sibaweh yang sudah dikenal. Jadi antara sibawehi dengan sibawehin bedanya di mana? Kalau mabni apa? Sibawehi berarti ma'rifat. Sibawehin berarti nakiroh, ya. Kalimat-kalimat yang lain juga sama. Tapi hanya khusus di kalimat yang mabni. Wasalisu bermula yang ketika itu tanwinul iwad, tanwin iwad. Tanwin yang menjadi pengganti dari sesuatu yang lain yang dibuang atau yang disimpan. Wawa bermula tanwin iwad itu imma iwadun. Ada kalanya menjadi penggantian harfin dari satu huruf. Ada tanwin imma. Tanwin pengganti itu tanwin yang menggantikan sesuatu yang dibuang atau yang disimpan. Yang pertama seperti tanwin iwad. An harfin. Ya, kajiwarin seperti lafaz jiwarin. Kajiwarin seperti lafaz jiwarin wa imma iwadun, dan ada kalanya menjadi penggantian jumlatin dari jumlah. Atau yang yang digantikan oleh tanwin adalah bukan sekedar huruf tapi jumlah, ya. Nahwu hina idin bermula ini contoh seperti hina idin. Hina idin itu wa antum hina idin tan zurun. Itu hina idin itu baliknya kemana? Idza balaghatil rohul wa antum hina idin tanzurun. Nah itu. Ya, jadi dinnya itu mengartikan wahina, dan di dalam ketika sampainya ruh di tenggorokan, wa antum hina idin tan, nah, maka kalian akan baru melihat. Imma iwadun, ada kalanya menjadi pengganti ang kalimatin dari satu kalimat. Kalau tadi jumlah. Kalau jumlah itu terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ada pula iwad dari kalimat. Berarti pembagian yang berapa iwad kalimat itu? Yang ketiga, dari iwad huruf, iwad jumlah, iwad kalim. Nahwu kullun. Kullun bermula, ini itu contoh kullun. Wa ba'dun dan lafad ba'dun. Ya, kullu wahid misalkan. Setiap orang. Kullun itu kullu yang kullu apa misalkan? Kullun nas. Kullu saksin. Jadi itu disebut kullu, menyimpan saksin yang ada sebelum. Ya, makanya kul itu memiliki kulun itu berarti ada satu kalimat yang disimpan. Wa ba'dun fi nahwi kullun. Di dalam contoh lafadz kullun. Kullun kullu insanin, maksudnya kullu insanin. Kullun yajri ala syakilatih gitu ya. Itu berarti kullu insanin yajri ala, atau kullu apa syai'in yajri ala. Nah di sini kullun itu kullu insanin. Wa faddalna ba'dahum ala ba'din. Nah, ada lafaz lagi tanwin apa iwad dari kalimat yaitu ba'din. Wa faddalna, dan contoh faddalna ba'dahum. Faddalnya mengutamakan kami ba'dahum pada sebagiannya nas ala ba'din atas sebagian yang lain. Ala ba'din, sebagian
nas. Ya, warabiu bermula yang keempat itu tanwinul muqabalati, tanwin muqabalah, tanwin yang menjadi pembanding. Bahwa bermula tanwin muqabalah itu alahiku yang bertemu apa tanwin muqabalah linahwi muslimatin kepada seperti lafat muslimatin. Jamak mu'anas salim. Ada tanwinnya. Tanwin di jamak mu'anas salim namanya tanwin muqabalah. Wasumia dan dinamakan apa tanwin muqabalah bidzalika dengan itulah muqabalah. Li'anna wa kana sesungguhnya tanwin apa tadi? Tanwin muqabalah. Itu fi muqabalatin nuni di dalam membandingin nun. Itu fi muqabalatin nuni di dalam membandingin nun fi jam'il mudzakari salimi di dalam jama' mudzakar salim. Qalu wanita wa bermula nita itu addu'a memanggil biya dengan ya au ihta akhwatiha. Bahwa bermula nita itu addu'a memanggil biya dengan ya au ihta ikhwatika atau salah satu teman-temannya ya adat munah, adat nida ya. Nahwu ya zaitu bermula ini contoh ya zaitu. Wa al dan al mu'arifatan yang memakrifatkan apa al. Ka anta seperti lafat anta itu karojuli seperti laki-laki. Au zaidatan atau al zaidah. Ka anta bermula kamu itu karojuli laki-laki au zaidatan atau al zaidah. Al haris seperti alnya lafat al haris. Haris itu nama orang. Ya. Al yang baik al yang apa tadi? Memakrifatkan atau al yang zaidah. Zaidah itu apa? Wujudu ka'adami. Nah, adanya seperti tidak ada, tidak dianggap. Ya. Al haris itu haris tetap makrifat karena nama orang ditambahin al nggak ngaruh gitu loh. Kalau musnadin ayu jada maksudnya hendaknya ditemukan mahal kalimat beserta kalimat apa musnadun musnad. Fatakunu maka ada apa kalimat itu hiya ya kalimat itu musnadan. Lafat yang disandari hukum apa ilaiha kalimat. Ketika ada kalimat itu disandari oleh kalimat yang lain maka itu berarti kalimat isim. Wahya fatakun maka ada apa kalimat ya kalimat itu musnadan lafat yang disandari hukum apa ilaiha kalimat musnad ilaih namanya musnad il. Jadi musnad ilaih itu pasti musnadnya bisa isim bisa bu. Kalau musnadnya isim maka jumlahnya jadi jumlah is. Kalau musnadnya itu fi'il maka jumlahnya jadi jumlah fi'liyah. Wala yusnadu dan tidak disandari apa ilal ismi kecuali kepada kalimat isim. Anta qaimun seperti lafaz anta qaimun anta bermula kami itu qaimun orang yang berdiri wa duribta dan di pukul siapa kamu ya. Duribta musnad ilaihnya apa? Domir ta ya. Anta qaimun musnad ilaihnya apa? Anta. Pokoknya musnad ilaih itu yang jadi fa'il atau jadi mubtada. Ingat itu, yang jadi fa'il atau jadi mubtada. Kita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilana fi'lu yang jadi wallahu a'lam.